Halo sahabatku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini siang-siang, suasana di sini cukup cerah, anginnya kewenceng di lingkungan yang sangat sejuk di Kota Malang, ketinggian Kota Malang. Nah ini saya mau mereview Nissan X-Trail. Mohon maaf bila mana ada audionya gerubuk-gerubuk, mungkin karena anginnya kencang banget ini. Nah, ini saya mau mereview Nissan X-Trail T31 tipenya XT ya. XT. Nah, pokoknya X ambek T. Jadi ini merupakan tipe Nissan X-Trail yang paling favorit menurut saya. Kalau ada sih Autek, tapi kok saya suka XT. Kenapa saya suka XT? Dari fasilitas juga lebih lengkap. Dia ada roof rail yang sangat gagah untuk di atasnya ini. Roof railnya. Belakang disc brake ABS, model juga nggak ketinggalan zaman dan modern, timeless. Lampu belakangnya dia kayak transformer, jadi ini yang 2008 sampai 2013. Tapi 2011 ada facelift, lampu belakangnya ada putihnya. Kalau ini kan kuning, ada putihnya. Tadi saya lupa belum menyebutkan sejarahnya. Mobil ini T31, sebelum ini dia T30. Mulai tahun 2000-an ada mesin 2000 QR, kemudian 2003 ya, kemudian ada mesin QR25 dan QR20. Terus ini 2008, ini mesinnya QR25 atau 2500 cc gitu ya. Dengan tenaganya 170-an HP, kurang lebihnya di angka itu. Nah, mobil ini sudah generasi kedua hasil di Indonesia ya. Nah, ini tipenya XT. Muter maneh mas. Belakang tak jelaskan dari bodi dulu ya. Belakang defogger pasti ada, ini mobil mahal, barunya mahal maksud saya. Ini spoiler juga ada. Ini ada sensor parkir untuk tipe XT. Kemudian ini ada yang merah-merah itu namanya reflektor. Kemudian yang ini lampu atret. Ini sangat fungsional. Dan satu-satunya SUV punya lampu atret di bawah kayak X-Trail ini. Ini langsung menerangi, sangat terang. Gitu ya teman-teman. Kemudian dari samping, nah, tadi tak jelaskan, belakang sudah disc brake, ABS semua komplit, dan ini dia pakai keyless kanan kiri belakang, jadi bisa nguncinya dari 3 tempat tersebut gitu ya. Gini, ini kunci saya di belakang, di dalam soalnya, jadi masih di. Mobil ini tahun 2008 saya dapatkan dari sahabat saya di Surabaya, tangan pertama. Dan kondisinya tetap di atas rata-rata. Nah, teman-teman, untuk yang pesan saya mungkin bisa, tapi untuk dengan kondisi seperti ini saya agak janji di waktu, karena mencari yang seperti ini juga tidak mudah. Begitu ya teman-teman ya. Dan tipe XT sekali lagi dia ada kecerutan banyu ning ngarep iki ya. Dia ada kecerutan banyu di depan. Atas juga ada si lampu sorotnya. Nah, mobil ini menurut saya sudah lebih dari cukup di generasi tahunnya. Tapi namanya kendaraan second, tetap juga banyak ada kurangnya. Tapi kurang itu yang bisa kita minimalisir, artinya bisa kita toleransi. Begitu ya muter. Spion sudah retract, tipe XT sudah ngelipat sendiri spionnya. Kalau elektrik spion pasti ada. Masuk ke interior nanti ya, bahas mesin terakhir, soalnya panjang nanti saya bahas mesin. Kemudian ini dalamnya, ini soft touch, ini juga agak kasar. Kalau ini power window di all autonya di depan kanan aja. Ini juga ada loh, ini untuk ngelipat spion. Kayaknya di tipe biasa enggak ada ini. Ini ada, jadi dia nggak pakai power button, tapi dia pakai kunci. Tapi ini sudah smart key. Dan ini electric seat kanan kiri, elektrisnya kanan kiri ya teman-teman ya. Coba saya tanya jelaskan dari kiri, mas kameramen dari kanan. Nah, biar sama-sama enak ini ambil gambar ya. Untuk interior dia yang tipe XT, dia ada semacam suite audio. Kalau airbag ada di depan kanan kiri. Kemudian ini dulunya yang T30 ini dia ada
ini speedometer, tapi yang di T31 ini jadi tempat penyimpanan. Speedometernya kembali lagi normal yang di sini ya. MID juga cukup lengkap. Ini head unitnya masih bawaannya seperti ini, tapi teman-teman kalau mendapat sudah diganti juga nggak masalah, jangan dipakai banyak debat masalah itu. Mobil ini kompetitornya CR-V teman-teman, CR-V Grand Vitara. Nah, apa aja sama Jepang ya, ini Jepang saya bandingkan dengan 3 unit tersebut. Kalau di Eropa kan mungkin Ford mungkin punya Escape ya. Ini dia kompetitor itu. Nah, ini kalah sama CR-V. Kalau CR-V dia sudah digital dan dual zone. Nah, untuk maticnya ini juara, halus. Dia sudah pakai CVT, PRND dan Tiptronic. Nanti tak ceritakan CVT-nya bagaimana. Ini banyak yang harus saya ceritakan. Anginnya buanter. Kono delok Mas kameramen. Apa ki jenenge iki klowokan ini? Itu ada tempat air dan itu bisa jadi kulkas. Sing ono apa iso dadi banyune, ono banyune, ono udarane dingin bisa masuk. Gitu ya. Kalau yang atas-atas ini biasa saja. Ini ya pada umumnya mobil, ini juga pada umumnya mobil. Dashboardnya sayang dia yang atas ini soft touch sebetulnya, tapi nggak empuk-empuk banget. Nah, tapi ini soft touch teman-teman, ini soft touch, ini empuk. Nah, kemudian, nah ini saya dapat mobil ini tahun pertama. Ini manual book semua masih ada. Ini kuncinya seperti ini, sama dengan kuncinya Juke atau apa. Dan KM-nya mobil ini 105. Nah, ini untuk edukasi ya teman-teman ya, bukan untuk jualan saya. Kalau jualan teman-teman dicek di update stok saya. Soalnya banyak video saya sudah bikin video lama tuh di komen langsung bos harganya piro, di komen kayak gitu. Wah, ini saya enggak, ini video edukasi. Jadi jok ini kanan kiri dia dia electric seat untuk yang tipe XT dan ada lumbarnya di sini untuk yang sopir. Dan jok ekstril adalah SUV Jepang yang paling juara. Joknya ini empuk. Kalau CR-V kalah empuk, ini joknya paling nyaman ekstril. Ya. Untuk konsol tengah ini juga empuk, sayang dia kecil dan tidak bisa maju mundur. Kalau yang konsol tengahnya yang T30 malah dia bisa maju mundur. Nah, untuk tipe XT dia ada AC panasnya. Oke, sekarang tak lihatkan di bagian belakang Mas kameramen. Loh, tengah jok jero Mas kameramen. Mohon maaf, saya ini cuma berdua. Nah, ini tempat duduk di jok belakang ini dia tidak bisa geser maju mundur, tapi sangat lebih dari cukup untuk menyangga kaki kita. Yang pertama itu, ini ada lubang AC ya, ada lubang AC, it's okay. Terus ini ada handrest. Nah, jadi kalau kita begini ala-ala bos sudah bisa lah. Ini dudukan sangat nyaman. Jadi X-Trail ini interiornya menurut saya made in Jepang juara. Nyaman, paling nyaman ini untuk sisi interior. Joknya empuk. Nah, terus handrest ini banyak kasus iki kepleh. Kepleh iki piye? Bahasa Indonesianya apa tuh kepleh Mas? Mas kameramen. Ya longgar. Nah, banyak ini kan masih presisi gini ya. Banyak yang ini sudah jatuh ke bawah ini. Ini sudah jatuh ke bawah. Ini bahasa saya punya kepleh apa. Dan ini ada penyimpanan di sini. Sayang dia nggak ada cup holdernya di sini. Tapi nggak penting sih cup holder di sini tuh. Yang saya malah suka gini. Handrest ini cukup besar, jadi dua orang tidak berebut tangan. Kalau yang di sebelah ini istri kita atau pacar kita bisa pegangan tangan malah lebih erat. Gitu ya teman-teman ya. Door pocket ini juga ada apa? Iki apa tuh jenenge iki? Nah, ini tipe XT dia jok kulit. X-Trail itu ini ada tipe ya, yang tipe satunya 20. Ini yang 25 XT. Oke, sekarang kita bahas bagasi teman-teman. Bagasi. Tak ulangi lagi, di sini ada smart key-nya. Nah, apa smart key? Tombol keyless-nya. Cuma punya saya ini bening-bening ini hilang, tapi di tombol gini bisa. Nah, itu ya. Bukanya dia sudah pakai tombol.
Oke, naiklah lagi dari belakang. Oke, kemudian ini tambahan karpet apa namanya ini, karpet mihun ini. Nah, ini dari depan sampai belakang ada karpet mihunnya. Andekan ini beli juga cukup mahal. Ini harusnya ada partisinya sini, cuma banyak juga yang hilang, termasuk punya saya juga sudah hilang. Jok tengah ini bisa diluruskan sampai betul-betul flat, jadi bisa jadi kayak pickup. Itu kelebihannya. Kekurangannya nggak cerita nih, bahannya iki dia plastik yang cukup solid. Nah, dia juga banyak hal-hal semacam ini bisa didorong gini. Nah, ini segitiga pengaman, ini gelodakan, ini si gelodakan ini tak kayak gini. Ini jadi bisa selorokan ya gitu ya. Nah, penyimpanan cukup baik. Ini seperti T30 yang lama, banyak gerobakan. Ini punya kelemahan gini ya, ada gerobakan. Oke, belakang juga ada power outlet. Nah, jadi punya saya ada minus itu, tapi umum minus apa namanya ini batu aneh ini jenenge partisi tadi ya. Tapi itu umum, sangat umum. Oke ya, jadi oh iya, ini pintu belakang sudah spet. Jadi ini ada beberapa colokan cat, tapi orang awam insya Allah tidak tahu. Tapi kalau di tempat saya tak beritahu. Seperti ini sudah ada colokan cat, tapi orang juga nggak tahu. Masih tapi bagus, teman-teman di daerah Malang sini, tukang-tukang daerah Malang sini, ini informasi saja ya. Saya nggak ngujo arek Malang. Untuk tukang cat daerah Malang sini gini, dia kalau ngoplos itu persis. Nah, persis. Jadi mobil itu sebesar ini kalau ada pernah beset, disepet itu wajar. Tapi nek nabrak ojo rek. Ya. Nabrak itu laka. Nah, sekarang kita bahas ke arah mesin. Jadi mesin T31 ini sama dengan mesinnya T30, teman-teman. Dia berkode mesin KR25 dengan tenaga kurang lebihnya 170 HP. Kurang lebihnya mesinnya. Ada mesin yang 20 yang T31 itu beda dengan mesin 20-nya yang versi lama. Dia ada penyempurnaan katanya gitu dengan kode mesin MR. Bedanya apa? Kode mesin KR dan MR sebetulnya ada banyak sih. Cuma nanti kalau tak jelaskan mendetail, terlalu detail, nanti malah videonya kepanjangan, bisa jam-jaman dan nggak fokus nanti. Jadi kalau sedikit info saja, kalau KR ini dia ada stabilisernya di engine itu. Jadi ini istilahnya luweh iso balance. Kalau yang kode MR dia pakai bandul itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk kode mesin yang MR gitu. Terus kemudian mobil ini sudah pakai CVT. Mobil ini sudah pakai CVT di bawah sini transmisinya. Dia pakai CVT. Nah, sedikit informasi, CVT mobil ini sangat kuat. Jadi maticnya dia CVT. Informasinya ya, CVT mobil ini sangat kuat. Karena apa? Di dalam mesin ini, Nissan ini punya sistem komputernya untuk mereduksi tenaga. Ketika dia overheat, jadi sistem mesin ini kan sama dengan mesin yang T30, tapi sistem pendinginnya beda. Nah, tak ceritani sih ya. Sistem pendingin ini dia juga radiator itu terpecah untuk menjadi penyeimbang suhunya di CVT-nya. Nah, ketika dia terjadi suhu yang tidak sesuai atau katakan overheat, misalnya terlalu panas, komputernya akan mereduksi tenaga engine-nya ini. Jadi motornya malah lemot, gak ono melayu nih. Nah, itu kereduksi. Jadi itu kenapa seperti itu? Saya pernah baca-baca itu untuk mengamankan sistem CVT-nya. Jadi CVT-nya nek DE panas aman teko resiko jebol metike. Jadi selama ini saya beberapa kali jual mobil ini dan dalam waktu bertahun-tahun konsumen saya berapa kali cerita ke saya lagi, Mas motormu trouble, enggak. Nah, malah saya dapat informasi dari luar tuh baca-baca mungkin hanya trouble-nya di motornya itu yang ada di dalam body valve bawah itu. Nah, itu nggak mahal. Istilahnya di situ. Tapi saya belum pernah jumpa konsumen saya ada sistem seperti itu. Nah,
Jadi sistem pendinginnya inilah yang berbeda dengan sistem pendingin yang T30 yang lama. Dan menurut saya kebandelan mesinnya, menurut saya ya bandel mesin yang T30 lama, karena mungkin sistemnya nggak begitu banyak ya. Jadi sistem yang terlalu banyak itu juga mengurangi daripada durability teman-teman. Nah, sedikit tak cerita lagi bahwa pendingin mobil ini kan kipasnya dia multi fan, multi speed. Nah, jadi kipasnya multi speed, dua-duanya ini multi speed. Nah, jadi teman-teman kalau beli mobil seperti ini dicekkan relay kipasnya itu multi speednya masih berjalan dengan baik. Jadi kipasnya iso banter, iso lon, iso pelan-pelan, iso banter ya kipasnya. Kalau ngecek bodi ya seperti biasa, kita cek biasa gitu. Kalau ada bekas beset atau apa bisa kita maklumi. Yang penting tidak urgensi gitu ya. Kembali mana yang mesin. Jadi sistemnya ini sedikit lebih rumit daripada T30 sebelumnya. Padahal kan mesinnya sama QR, tapi sistemnya ada yang berbeda. Jadi dari situ ECU-nya berbeda tentu ya, ECU berbeda dan sensornya juga berbeda. Jadi dia bisa, itu yang saya suka, ini komputernya secanggih itu dia bisa mereduksi energi mesin ketika terjadi overheat atau apa. Jadi misalnya sensor overheatmu bosok, katakan speedometermu bosok ya, suhune iku bermasalah. Nah iki motor ki nek mbok gas angel apa pelan, tenagane kok hilang, berarti motor iku overheat. Jangan dipaksa. Itu satu. Jadi dicekkan ketika setelah beli. Kalian nggak bisa ngecek itu di tempat yang kalian beli karena itu membutuhkan waktu dan teknisi. Dan tidak mungkin toh kita beli di tempatnya orang itu terus oyong-oyong bawa bingkil, kita ngecek, kita nyoba sampai ratusan kilometer, itu sangat tidak mungkin. Mesti sing punya juga anu lah, sampean ki niat tuku tagak kan gitu ya. Kan jaga perasaan. Nggak mungkin kita bisa beli. Jadi setelah kita beli, kita ceki hal-hal semacam itu. Kita coba sampai mungkin ratusan kilo. Nah, fan-nya itu juga kita ceki ketika kita servis rutin. Artinya apa? Itu tidak masalah, itu bukan PR dan biasa saja lah itu. Kemudian AC ini sedikit pesan untuk teman-teman. AC mobil ini kompresornya sudah pakai rotary. Jadi setelah Nissan generasi ini dan setelahnya, termasuk di Livina yang teman-teman punya all new Livina, itu AC-nya dia sudah pakai rotary. Saya baca di bukunya itu insya Allah tidak ada sih untuk pergantian uli rotari. Tapi sebaiknya untuk kompresornya ben sehat, ben iso awet sampai puluhan tahun, itu sesekali lah ganti uli kompresornya. Nah, itu perawatan sih, ini sekedar saran saja. Kemudian BBM, ini banyak yang komen nanti pasti. BBM-nya berapa Mas untuk Nissan T31 ini? Katanya mesin 2500 cc boros. Ada konsumen saya itu datang ke tempat saya itu masih cerita gini, tahu Nissan suka, begitu tahu mesin 2500, alah ini telepon dulure, apa koncoe telepon ngomong cerita saya, anu Pak katanya boros. Nah, terus tak tanya balik, misalnya sing ngandani ku jenenge Pak Ijo, kok Pak Ijo tak salah noket wingi. Misalnya loh ya, sebut saja Bunga gitu ya, yang memberitahu misalnya si Bunga, sebut saja. Anu itu boros gini-gini, terus saya balik tanya kepada konsumen saya itu, lah Bunga itu mobilnya apa X-Trail? Nah, saya tanya gitu, ternyata jawabannya enggak, ternyata jawabannya hanya katanya, dan ternyata jawabannya hanya analisa di 2500 cc nya. Jadi teman-teman, untuk kita cerita mana ya panjang ya, untuk ngomong masalah boros itu tidak hanya di cc. Nah, jadi yang belum pernah punya X-Trail itu pasti, biasanya, enggak pasti, biasanya orang yang rasionalnya kurang itu tentang otomotif, pengetahuan otomotifnya kurang, akan mengatakan mobil ini boros. Bukan karena saya lagi jual mobil ini, saya tidak, ini tidak konten jualan saya, ini konten edukasi saja. Nah, nanti untuk anak Nissan atau yang punya X-Trail atau yang ikut klubnya X-Trail bisa komen di bawah berapa posisi teririt mobil kalian yang punya T30 dan T31. Silahkan di komen berapa kalian mencapai bahan bakar paling irit. Jadi supaya biar ndak anu ya, ndak apa? Biar informasi ini juga terbuka, kita saling edukasi di sini. Mobil ini saya sudah test drive, tapi ndak yang unit ini ya. Ini saya baru dapat unit ini. Nah, unit sebelum ini saya pernah test drive 1 mingguan lah. Tak bukti no dewe.
Di dalam kota Malang tempat saya jalan naik turun dan macet. Di tempat saya ini kan di kota di gunung, macet itu ketemu 17. Boros kah? Tidak, saya pakai Innova lebih boros dari itu. Menurut saya, pakai Avanza ya juga udah macet jalan naik turun tempat saya macetnya. Terus kemudian saya pakai ketika jalan tidak macet dan gasnya biasa-biasa saja, termasuk di sini dan di rumah saya di Bojonegoro jalan datar, rata-rata ketemu 10. Tidak boros, mobil ini besar loh. Nah, mobil ini besar, tak ulangi lagi, mobil ini besar dan tenaganya kuat, tidak boros. Kemudian ketika saya pakai antar kota, dari Bojonegoro ke Malang, nah, PP gitu, ke Surabaya, ketemu mobil ini bisa ketemu 12. Bahkan ada komanya. Artinya apa? Irit, mobil ini besar teman-teman. Itu ya. Jadi mobil ini menurut saya angka BBM-nya cukup baik dengan mesin sebesar ini. Mesin sebesar ini 2500 dan tenaga. Jadi kita ngitung boros itu 1 kilometernya berapa jatuhnya. Yang kedua jumlah tenaga yang dihasilkan mobil ini, rasa berkendaranya berapa. Ya, terus ketiganya volume. Volume mobilnya besar. Jadi jangan kalian kalau membandingkan boros dan irit itu head to headnya harus dengan yang sama. Mobil ini samaan pada ini sorry LCGC sing cilik iku. Gak mungsuh, Pak, gitu ya. Jadi ini mobil ini besar. Yang kedua volume. Bis itu 1 liternya cuma 2 atau 3 kilo kalau nggak salah maksimalnya. 2 kilo lah mungkin 1 liter solar itu. Itu katanya yang pakai juga tidak boros karena bisa muat 50 orang gitu ya teman-teman ya. Jadi volume itu penting. Yang keempat, kenyamanan dan keamanan. Jadi mungkin empat itu yang harus kita jadikan tolok ukurnya. Kendaraan tersebut kita ngomong boros itu jumlah kilometer variabelnya, kemudian tenaganya berapa. Jadi kalau kita makan sepiring tenagane nggur piro lah kan gitulah. Pokoknya itu ya. Jadi tenaganya berapa? Kok saya malah ngelantur sampai situ. Kemudian volume mobilnya seberapa dan yang terakhir keamanan dan kenyamanan itu juga harus diperhatikan. Oke ya, untuk keamanan mobil ini saya pikir cukup baik. Untuk Nissan ini mobil Jepang dan menurut saya standarnya Euro. Untuk bahan bakar, nah ini penting juga. Untuk T31 ini dia sudah memakai insya Allah AFR kalau nggak salah sistemnya. Jadi untuk pencampuran oksigennya dia tidak pakai O2 sensor. Nah, jadi sebaiknya pakailah Pertamax atau yang dengan RON 90 ke atas lah ya. Kenapa saya sarankan ke itu? Ya kita kalau ikut aturan pabrik sih begitu. Sebetulnya semua produk mobil itu juga disuruh aturannya dikon ngombe sing paling apik, sing bergizi cara bahan bakar. Ya, tapi kan keadaan di jalan itu berbeda, gitu ya. Keadaan di lapangan tuh baiknya pakai Pertamax. Nah, kalau yang T30 mungkin pakai sembarang lah, oke. Itu dari sisi mesin. Untuk sisi perawatan mobil ini kalau dibilang murah tidak, dibilang mahal banget juga tidak. Jadi cukupan karena ini mobil standar, mobil nyaman dan mobil ini harga barunya juga tidak main-main. Mungkin kalau saya tidak tahu dulu berapa barunya, tapi mungkin kalau dikuruskan uang sekarang mestinya mobil ini setara di harga mobil yang setengah M. Untuk mungkin harga yang sekarang dengan mobil spek seperti ini yang teknologi yang terbaru sekarang kan tetap katanya orang tua saya itu dulu. Nah ini masalah harga zaman dulu ya. Nanti soalnya di komen mesti teman-teman. Dulu beli ini berapa? Nah, dulu itu orang tua saya beli Kijang kapsul itu 160 juta atau berapa katanya ya. Itu nek dikuruskan tuh dapat sapi sekian atau sawah sekian. Nah sekarang beli Innova 400 juta itu cuma dapat sawah sepetak. Nah seperti itu loh ya. Jadi atau dapat sapi sekian. Itu orang desa loh, orang desa. Artinya apa? Uang itu nilainya berbeda. Jadi di dulu misalnya mobil ini 200 sekian atau 300, sekarang 500 itu nilai apa? Nominalnya berbeda tapi nilainya juga berbeda. Tentunya masih berat zaman dulu. Mungkin loh ya ini. Kita malah ngelantur tekan gunung mana. Oke, sekarang kita bahas kaki-kaki. Kaki-kaki ini ya, tadi ulangi lagi, remnya sudah baik pakai ABS. Katanya kaki-kakinya apa itu istilahnya banyak lemah. Itu saya pikir tak cerita nih ya. Kaki belakang ini dia pakai independen sistemnya dan multilink. Kaki yang belakang ini dia independen multilink.
enak untuk multilink itu stabil. Jadi mobil ini cocok untuk ngebut, untuk ngebok seret gini cocok. Yang tidak bikin dia cocok itu ketika dia makan di jalan yang berbatu, mungkin dia akan kalah dengan Grand Vitara. Nah, Grand Vitara itu penggerak belakang. Tak ulangi, mobil ini penggerak depan. Tadi saya belum menyebutkan, nanti tak lupa. Mobil ini penggerak depan. Jadi dia pakai FWD seperti CR-V atau Escape. Jadi kakinya ini kalau menurut saya di versi Jepang itu paling kuat punyanya Grand Vitara. Tapi mobil SUV Jepang yang paling nggak nyaman ya Grand Vitara itu. Dari sisi naikan loh ya, kita ngomong SUV mewah seperti ini. Kalau saman bandingin karo Land Cruiser VX 200, no, keliru kabeh ya, harganya tidak sama. Jadi kaki belakangnya dia pakai multilink dan mobil ini ketika banter belok berbelok dia stabil. Itu menangnya dia seperti itu, dan skok belakangnya cukup terjangkau, antara saya pernah ganti itu di bawah 1 juta kok. Nah, jadi artinya terjangkau juga untuk shockbreaker yang belakang, dan kaki belakang cukup kuat multilink. Sekarang bahas ke depan. Mohon maaf saya nggak bisa delosor atau nyoteng dari bawah. Yang depan ini dia pakai sistem teman-teman, dia pakai sistem busing. Nah, busingnya banyak. Jadi dia di bawah mesinnya ada kayak plat H gitu, ada busing dan lower armnya itu. Nah, busingnya itu rawan pecah. Nah, tapi enak mobil ini. Empuk. Nah, cuma gitu. Saya pernah review mungkin Harrier. Nah, seperti Harrier juga itu juga pakai seperti itu. Artinya apa? Kenyamanan yang soft itu dia tidak berdampak terhadap durability. Nah, jadi mobil ini banyak kasusnya itu yang bukan banyak kasus ya, artinya yang sering pecah itu di bagian busing. Jadi bawah itu ada bunder gini, karetnya itu pecah. Mungkin termasuk mobil ini juga ada sedikit bunyinya masuk. Tapi jangan sampai kan bayangkan mobil ini dipakai gini suaranya gelodakan, bukan. Jangan bayangkan seperti mobil-mobil kecil itu kalau jalan berbatu gelodakan, enggak. Ini tetap enak, dipakai nerjang jalan makadam itu enak. Cuma kalau menurut saya tetap busingnya juga ada yang sudah aus, sudah pecah, itu pasti sudah ada mobil ini juga. Nah, jadi itu busingnya dia banyak busing itu, jadi karet. Kalau shockbreaker insya Allah kuat, mobil seperti ini kuat. Kalau shockbreakernya juga sama lah sama CR-V atau Grand Vitara itu saya pikir mirip-mirip juga. Jadi shockbreakernya juga cukup kuat. Jadi perawatan di kaki itu yang depan itu busing yang paling banyak laporan. Tapi jangan sampai membayangkan sering jajan gitu, udah. Artinya itu yang jadi cukup catatan. Kalau untuk bearing roda, klaker sama relatif lah. Kalau tinggal kalian pakainya bagaimana, dengan mobil-mobil yang lain juga sama. Harga bearing roda, klakernya juga sama. Tadi saya lupa, untuk yang T31 ini businya sudah pakai platinum. Jadi seperti businya Nissan, Livina. Agak mahal businya, berarti sekitar 150-an ribu lah. Mungkin ya, jadi businya sudah pakai sistem busi gitu. Ya itu mungkin untuk standarisasi Euro aja. Mobil ini kan saya tadi ceritakan ini standarnya sudah kayak Eropa. Nah itu tadi yang menurut saya cerita ini berdasarkan pengalaman dan cerita dari konsumen. Saya kan kalau punya konsumen itu kan tak tanya lagi. Orang pesan mobil dari saya, beli dari saya, ataupun lama kadang kan dijual lagi. Orang beli dari saya itu 2 tahun, 1 tahun dijual lagi ke saya itu tak takoi. Pak, kendalamu apa sih? Nah, itu cerita. Itulah yang membuat saya bisa memberikan edukasi seperti ini ya, dari faktor pengalaman gitu ya. Jadi kalau pengalaman itu kan pasti apa ya? Ya nglakoni ngono awak dhewe iki ngono lho ya. Walaupun saya tidak pernah punya T31 dalam jangka waktu yang cukup lama. Aki semua sama. Kalau mobil ini ecunya dan sebagainya tidak ada masalah. Jadi saya belum pernah dengar sih ecunya masalah atau apa. Jadi elektrikalnya kuat, sensornya juga kuat. Jangan khawatir. Untuk asik-asik nerjang air masih bisa lah. Tapi ya jangan terlalu ekstrim lah. Ya gini-gini ini masih nggak jadi ketakutan yang berarti untuk nerjang air. Artinya bukan berendam loh ya. Jadi sebatas nerjang gitu. Nek sampean pakai berendam atau ngelangi ku keliru. Sampean kudu tuku Panzer Anoa, mobil Brimob iku. Guyon teman-teman. Jadi ini itu
dia masih pakai balancer tadi di stabili di mesin itu. Jadi makanya getarannya juga ndak sangat minim untuk masuk ke kabin. Tak ceritani mana tentang CVT. Ketika teman-teman nyoba mobil seperti ini di jalan 10 km/h ke 30, kadang-kadang itu ada dedet, kadang-kadang ada dedet gitu. Nah, itu untuk CVT-nya itu sangat wajar dan umum. Tapi jangan samaan bayangkan terus dudut itu enggak loh ya, tapi kadang-kadang ada dedet gitu. Ngek. Nah, itu ada, kadang-kadang ada kayak dedet gitu. Itu wajar. Dan itu setiap saya lihat juga tak kickdown itu juga semuanya begitu. Saya baca-baca referensi katanya drift shaft-nya itu ada agak apa? Istilahnya agak berjarak gitu. Mungkin begitu. Oke, saya pikir ini cukup. Sekarang kita test drive, teman-teman. AC. Oke. Pakai sabuk pengaman. Negak muni tulit-tulit. Ini kuncinya teman-teman ya, seperti tadi saya jelaskan. PRND maju. Mobilnya semut. Nah, kesan pertama yang bisa kita dapatkan bahwa mobil ini sangat semut. Pertama itu untuk radius putar balik cukup baik. Mobil ini kalau tak pakai jalan di pegunungan naik ke batu-batu kadang-kadang selip. Yang depan itu mungkin karena dia juga tidak ada traction control sih, tidak ada traction control. Jadi bannya kadang selip. Tapi tidak masalah itu. Jadi mobil ini lebih cocoknya dipakai di kota, di pegunungan yang sudah beraspal atau jalan batu yang memang mobil lain juga bisa lewat situ. Jadi ini bukan SUV, bukan untuk off-road ya teman-teman. Rasa mengemudinya sangat halus, cuma setirnya ini dia hanya bisa tilt. Dan teman-teman mobil ini EPS. Nah, EPS-nya ada di sini. Jadi kalau nyoba mobil seperti ini ya, misalnya berhenti gini ya, diginikan, jangan sampai satu setir bunyi nguk di sini. Atau kita pakai jalan gini, jangan sampai terasa nyeleng mobilnya ya. Nyeleng itu, teman tahu nggak? Celeng itu kan kayak setirnya kayak kaku gitu. Nah itu tanda-tanda EPS sudah mulai mau jebol. Nah EPS-nya mobil ini mahal, sekitar 10 juta kalau beli dinamonya di sini itu. Nah, tapi itu jangan khawatir, itu jarang kok terjadi. Artinya ini cuma warning saja. Jadi kalau kita ngecek itu untuk lain-lain dan kaki-kaki sangat semut, dan mobil ini menurut saya paling semut di kelasnya. Cuma belakang itu biasanya ada gerobakan. Tadi tak ceritani bahwa bahannya dia plastik. Kemudian untuk sudut pandang cukup baik. Overall yang lain mobil ini dengan si kompetitornya, si CR-V, dia tidak kalah. Artinya head to headnya masih sebanding. Kalau dengan Grand Vitara masih nyaman ini dan empuk ini. Cuma medan jelajahnya jauh Grand Vitara. Jadi semua 12 Grand Vitara itu agak atos mobilnya. Tapi dia punya daya jelajah lebih tinggi daripada ini. Andekan masuk di Indonesia dalam versi all-wheel drive-nya, itu mungkin akan gini. Ya mungkin akan mahal, pajaknya akan mahal, tapi dia akan laris juga di pasar. Orang kita kan, orang Indonesia ini sebetulnya kan galang kayak barang-barang langka gitu suka. Nggak tahu kok Nissan nggak masukkan yang versi AWD di negeri kita ini. Kemudian pajak mobil ini di Jawa Timur 3,9, anggap pajak 4 juta ya, 4 juta untuk pajaknya. Oke, saya pikir cukup. Ini sudah saya panjang kali lebar reviewnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan referensi ataupun cara ngecek kalian sebelum membeli mobil ini. Dan pendapat yang saya sampaikan tadi semuanya adalah pendapat pribadi saya berdasarkan pengalaman. Mungkin ada yang salah, bisa juga ada yang benar. Kita sama-sama edukasi. Yuk kita saling memberikan support ke channel ini. Mungkin kami teman-teman komen yang baik, yang membangun, juga saling mengingatkan. Nah, namanya orang, kita share ilmu itu tidak ada ruginya. Samaan punya pengetahuan tentang mobil ini, di share aja enggak apa-apa. Jadi mungkin
bisa membantu orang yang ingin membelinya atau yang sedang memilikinya tapi tidak tahu. Banyak juga yang memilikinya tapi juga tidak tahu, itu juga banyak. Gitu ya teman-teman ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ingat selalu Tuhan kita. Oke, itu kalau saya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.